Kali ini kita akan belajar tentang diferensial dan penghampiran linier. Sekali lagi kita ingat kembali apa yang sudah kita lihat pada satu dimensi. Ya. Jadi kalau kita gambar garis singgungnya, begini, maka kemudian kalau ada perbedaan yaitu sebesar H, maka ini adalah H plus H, A plus H. Ya, jadi kalau kita lihat, maka sampai di titik ini, jadi katakanlah ini A, B, C, AC itu adalah FA plus H. Nah, kemudian kita lihat bahwa kalau kita tarik mendatar dan ini sudut alfa, maka tangens alfa itu adalah dy dx ya untuk satu variabel ini. Nah, dengan demikian kalau ini kita sebut D, maka BD itu adalah yang kita sebut sebagai dy yang bisa dihitung sebagai F aksen A kali H. Nah, H ini akan kita tulis juga sebagai perubahan dari X, apakah itu delta X, dan karena variabel bebas ini juga ditulis sebagai dx. Ya. Jadi perhatikan bahwa CD itu adalah yang disebut sebagai delta Y, yaitu betul-betul perubahan yang terjadi, perubahan nilai fungsinya. Nah, nanti akan dihampiri oleh dy. Nah, jadi di sini ini yang disebut sebagai diferensialnya. Nah, kemudian sekarang kalau dua variabel, jadi seperti biasa, jika ada titik AB di sini, kemudian ada perubahan sebesar H dan ini K. Ya. Jadi titik di sini, ini adalah titik A plus H, B plus K. Nah, sekarang kalau kita punya fungsi ZFXY, maka sekarang delta Z-nya itu seperti tadi, yaitu FA plus H, B plus K minus FAB. Ya, kita bisa melakukan perubahan satu dimensi, jadi dengan menggunakan sifat satu dimensinya, maka kita bisa melihat bahwa ini bisa kita tulis dari FA plus H, B plus K dikurangi satu dimensi, B plus K, kemudian ini plus FA, B plus K dikurangi FAB. Ya. Nah, kalau kita menggunakan fungsi satu variabel, maka ini adalah sebetulnya hampir sama dengan do F per do X di titik A. Sebetulnya ini nanti adalah B plus K, ya, tetapi mungkin langsung saja ordernya kita ganti dengan B kali delta X ataupun dx, ataupun dalam hal kasus variabel itu adalah H plus do F per do Y di titik A, B kali delta Y ataupun dy, ya, karena di sini Y variabel bebas dan ini sama dengan K. Ya. Nah, jadi dalam hal ini diferensialnya berubah menjadi yang kita sebut sebagai diferensial, itu adalah sekarang jadi ini adalah delta Z-nya yang akan sama dengan dz, hampir sama dengan dz. Nah, dz-nya sendiri adalah do F per do X di titik AB kali dx plus do F per do Y di titik AB kali dy. Ya. Jadi ini yang disebut dengan diferensial untuk fungsi dua variabel. Kalau tiga variabel,
tanpa saya tulis terlihat titik. Ya. Nah, oke. Sekarang cobalah halaman yang sesuai, yaitu 611. Ya. 61, maaf. Cobalah 61. Nah, kita bisa sekarang mempelajari yang contoh itu ya. Jadi kalau misalkan L itu adalah PL, jadi dalam hal ini fungsi dua variabel X, Y, maka kalau kita lihat ini adalah katakanlah nilai tertentu P dan ini L. Kemudian nanti katakanlah di sini ada perubahan delta P atau sama dengan dP, dan di sini ada perubahan dL. Ya. Maka sebetulnya luasnya itu berubah sebesar ini. Nah, dengan menggunakan diferensial, ya, perubahan dari L itu adalah do L per do P kali dP plus do L per do L kali dL. Nah, ini adalah L kali dP, ya, kali dP plus P kali dL. Nah, perhatikan bahwa bagian ini biru itu adalah luas daerah ini nih. Sedangkan ini itu adalah daerah yang saya arsir itu. Jadi di sini kalau nanti L itu kita hampiri dengan L0, yaitu katakanlah nilai P kali L plus delta L, ya dL, diferensial dari L, maka di sini bagian ini itu hanyalah seluruh persegi ini tanpa daerah ini dihapus. Ya. Kalau kita lihat ini adalah dP kali dL, jadi dua variabel order 2. Ya. Kalau order 1, maka luas yang seharusnya sampai selebar putih di sini, yang putih ini hilang. Nah, detail dari ini bisa dilihat pada catatan kuliah. Sekarang kita bisa menyelesaikan sampai cobalah 67. Silakan.